what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Boleh dikenalin dulu nggak Pak? Namanya siapa? Nama saya panggilan Asep. Dari mana Pak? Asli dari Cianjur. Ini jualan apa sih Pak? Ini jualan barang-barang antik. Oh, barang-barang antik. Iya, barang-barang langka. Udah berapa lama Pak jualan di sini? Kalau jualan sih alhamdulillah udah lama, dari tahun 2000 jualan begini, hobi begini. Ini jualannya pindah-pindah apa gimana? Kalau jualan begini, kalau kita udah nggak betah di sini, yang ngikutin kata-kata hati, pengennya pindah kemana gitu. Terus ini barang-barangnya dapat dari mana Pak? Kita ngebolang, huntingan ya kemana, kadang-kadang ke Bogor, Jasinga, Lewiliang, kadang-kadang ke Cirebon, kadang-kadang ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu, kadang-kadang di Kali Cisadane. Kebanyakan sih dari Kali Cisadane nih, tongkat-tongkat, barang-barang ini. Itu nyari sendiri apa beli juga dari orang? Sendiri sih, kebanyakan sendiri. Jarang kalau beli mah barang-barang begini mah. Dari gaib gitu Pak? Enggak. Ini mah kita ya refleks aja, kadang-kadang kita suka mandi di kali, ngelihat barang antik, jadi tertarik diambil itu deh. Ini kenapa sih Pak bisa kepikiran jualan kayak gini? Ya memang dari hati, jadi kita itu menikmati. Hobi mungkin. Iya, jadi dagang juga ini mah memang dagang hobi. Bukan dagang kayak orang mesti harus jadi uang. Tidak, ini mengalir aja deh. Karena saya belajar gimana caranya kita dikejar-kejar uang. Kalau kita nyari-nyari uang, ngejar-ngejar uang, males, capek. Jadi saya sekarang alhamdulillah rezeki saya barokah, rezeki saya nggak pernah putus, tiap hari ada. Gitu deh. Jadi alhamdulillah barokah. Zaman sekarang kebanyakan orang ngejar-ngejar duit kan. Nyampe bawa mobil kencang-kencangan, takut kesiangan gitu ya, takut di PHK dengan bosnya. Kalau saya sih alhamdulillah ngerokok sepuasnya, duduk sepuasnya, ngopi sepuasnya. Kerjaan saya tidur, sholat, makan, tidur lagi, sholat lagi, makan lagi, duduk lagi, menikmati alam. Gitu deh. Tapi yang beli banyak nggak sih Pak? Ya alhamdulillah banyak hamba-hamba Allah yang silaturahmi memahari asbabiyah benda-benda ini dimahari. Jadi alhamdulillah nominalnya sangat lumayan kalau di saat ada orang yang memahari benda-benda ini. Berarti ada harga-harganya tertentu juga ya Pak? Tergantung langkahnya. Ini rezekinya juga memang goib, harganya juga goib. Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 500, ada yang 30, ada yang 50. Variasi harga mah deh. Boleh kasih tahu nggak Pak yang paling mahal di sini? Yang paling mahal ini nih yang alami, yang dari Bogor. Jadi alami, bukannya ini ya, bukannya ukiran. Kalau ini kan ukiran ya. Iya. Ini ukiran, ini alami, nih gambar tekek tuh. Sini Pak, maaf ke sana. Ini gambar tekek, alami nih. Kalau ini kaboa dari Garut, jadi udah ngelilit sendiri, jadi makanya tertarik. Ada apa namanya, ada kayu udah ngelilit sendiri, jadi dibikin gelang, jadi unik. Tapi kalau kayak gitu ada isi-isinya nggak sih Pak? Kalau masalah isi dan tidaknya itu wallahu alam. Judulnya kita ya ngelihat yang alam natural, ori, kelihatannya menyerupai ya kita ambil. Nah terus kan banyak nih Pak, kayak yang ngecap jelek, ini musik nih gitu. Pendapat Bapak gimana tuh? Ya kalau saya sih mengalir, judulnya hati saya tidak seperti itu. Nah beginilah deh hidup saya. Jadi alhamdulillah kita itu nggak pernah ngejar-ngejar dunia yang datang ke saya, salah satunya duit. Bahkan saya lagi duduk juga dipaksa harus nerima duit itu, kan enak banget itu. Ya mau gimana lagi, ya hati saya sih alhamdulillah lahir batin merdeka. Nggak pernah dijajah sama manusia, ngapain saya dijajah manusia. Sekarang udah merdeka kok, nggak mau saya punya atasan bangsa manusia. Ini kalau nentuin harga mahalnya itu dari mana ya Pak? Oh dari keunikan deh. Oh, semacam ini salah satunya keunikan, batu terunik saya. Tolong deh dicopot tuh yang itu tuh, yang ada kriwil-kriwil. Ini yang ada kriwil-kriwil. Nah itu ambil. Itu barang antik deh. Ini hasil kreatif saya, salah satunya ini yang dikatakan kelapa sawit nih.
ini kelapa sawit. Kalau ini batu original dari alam, menyerupai Sunan. Jadi kita tertarik, jadi kita bikin kalung. Ini kan lain dari yang lain. Ini minimal paling murah 10 juta deh. Waduh. Paling murah 10 juta. Laku mau tidak, memang saya suka menikmati. Terserah ada yang beli mau enggak, ya memang saya judulnya suka gitu. Itu dapat dari mana, Pak? Oh, penemuan. Oh, di mana tuh? Di kali Cisadane. Oh, Sadane. Sini deh, Pak. Batu-batu saya yang kebanyakan dari kali, penemuan semua deh. Nah, selama di sini, Pak, Bapak pernah ngerasain hal-hal aneh nggak? Kan deket Sadane nih. Oh, bukan ini lagi banyak. Salah satunya saya lagi tidur, ada yang mukul kaki saya. Tapi di sini juga nerima ini nggak sih, Pak? Kayak ngebantu nyembuhin, misalkan ada yang disantet. Oh, kalau masalah doa pi doa, ikhlas bi ikhlas, ridho pi ridho, insya Allah. Kalau Allah ngeridoi, ya doa kita, insya Allah orang yang sakit juga, insya Allah waras. Kalau Allah udah ridho. Nah, terus kan biasanya kalau kayak gini kayak banyak misalkan dukun-dukun kayak mau ngadu ilmu gitu, nyerang-nyerang ke sini. Itu sering nggak pakai gitu? Kalau masalah itu tergantung kitanya. Kalau kita kembali sama Allah, cinta dengan Allah, sayang dengan Allah, rajin datang kita ke bumi Allah, ke rumah Allah, yaitu yang namanya masjid. Kita rajin belajar menjalankan yang 5 waktu, insya Allah yang begitu mah tanpa seizin Allah nggak mungkin kena ke badan saya gitu loh. Kan saya minta sama Allah juga, ya Allah yang Maha Kuasa, minta seucap nyata, minta kenyataan. Mudah-mudahan perjalanan lelakon ibadah saya asbabiah dagang benda-benda alam, mudah-mudahan berkah selamat panjang umur ingkar saning Allah, kan seperti itu deh. Jadi doa saya itu berkah selamat. Mau orang guna-guna gini gitu, kalau saya dekat sama Allah, cinta sama Allah, nggak mempan energi-energi yang negatif. Itu deh. Kita mengalir aja deh, mengalir. Kan udah real masalah maut kan hanya Allah yang tahu. Kita semua orang gak ada yang tahu. Maut, rezeki, jodoh itu Allah yang tahu. Makanya kita belajar untuk mengalir, belajar tafakur, tirakat, tawadu deh, gitu. Contohnya ya Abah di sini alhamdulillah barokah rezeki, nggak pernah kekurangan. Anak-anak Abah juga alhamdulillah semua pada sekolah, ada yang SMK, ada yang mau masuk SMP sekarang. Alhamdulillah Abah itu ibadah seperti ini itu rezeki Abah itu lebih dari cukup. Kenapa Abah bilang lebih dari cukup? Abah biar dagang begini Abah masih bisa berbagi sama orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Salah satunya anak yatim, nenek jompo, aki jompo. Nah Abah itu masih bisa berbagi silaturahim. Jadi luar biasa barokah sama Abah. Ini real mutlak. Nah, kalau boleh tahu, Bah, keluarga sekarang ada di mana, Bah? Kalau keluarga saya ya anak saya di mana-mana, ada yang di sini, ada yang di Sukabumi, anak saya ada sekolah semua alhamdulillah. Yang paling gede sih SMA kelas 2. Begini keseharian Abah itu deh, kerjaannya ngerokok, tidur, sholat, makan. Berarti tidur juga di sini ya, Bah? Ya alhamdulillah di sini. Abah udah merasa nyaman. Karena kita itu udah luar biasa pokoknya. Biarpun orang bicara kayak gini kayak gitu, yang penting hati kita aja deh. Jangan mempunyai syirik, benci dengan orang, kita mengalir aja. Kalau bisa semua orang doakan, biar disolehkan hatinya dan biar ditingkatkan keimanan dan ketakwaan dengan Allah. Doain semua orang deh. Salah satunya sampean juga harus nurut dengan orang tua, harus sopan santun. Siapa? Karena kalau doa-doa kita pengen diridoi dengan Allah, harus ada ridhonya dulu ibu dan bapak kita. Salah satunya sampean. Kalau bisa mah setiap hari minta maaf sama ibu, minta doain sama ibu biar kamu barokah mahabah gitu. Jadi semua hal apapun juga ya asbabiah ada kamu, ya nggak mungkin ada kamu kalau nggak ada ibu kamu, kan seperti itu. Jadi kamu juga harus ingat kamu itu keluar dari rahim siapa, itu deh. Makanya manusia itu hidup itu harus paham awal sampean itu asbabiahnya keluar dari rahim siapa gitu. Begini deh hidup itu, jangan dibikin bingung. Kita mengalir aja. Nah, nih Abah ada pesan-pesan nggak buat anak-anak zaman sekarang nih? Ya kalau dari Abah sih nggak ada di dunia ini ya selain Allah. Ya kita mendekat dengan Allah, cinta dengan Allah, sayang dengan Allah, rapat dengan Allah. Kita ngadu jangan dengan manusia, ngadu itu dengan Allah. Kalau dengan manusia hanya ibu yang kamu kejar. Deketin ibu kamu, ibu tolong maafin saya Bu, saya dari kecil sampai segede ini sering ngelawan, sering ngebohongin ibu, ibu maafin saya, ibu doain saya gitu ya.
untuk anak-anak yang usianya dari 9 tahun, udah inget kan, udah mempunyai perasaan sampai sebesar kamu. Usia kamu berapa? 18. Ya 18. Kamu itu udah waktunya minta mohon sama Allah biar kamu itu barokah mahabbah perjalanan lakon kamu gitu. Semua orang kan ada cita-cita kamu pengen apa gitu. Jadi kamu itu kalau pengen dikabul dengan Allah harus ada ridho ibu dan bapak kamu. Salah satunya setiap hari minta maaf dengan ibu, minta didoain dengan ibu. Nah itu insya Allah Allah akan ridho. Jadi kalau mau kemana-mana jarah ke ibu dulu, ke bapak dulu, ke aki dulu, ke nenek dulu, baru ke orang lain. Gitu. Itu pesan dari Abah ya. Siapa? Jangan pada nakal sama ibu dan bapak, harus pada nurut, harus sopan, harus santun ya. Jangan mempunyai iri dengki ya dengan sesama hamba-hamba Allah. Kita saling sayang, yang dikatakan Pajajaran Prabu Siliwangi itu silih asa, silih asi, silih asu, harus saling sayang, saling rangkul ya. Siapa? Gitu. Jangan iya pokoknya ya harus baik-baik saja lah. Oh ya, bahkan sekarang lagi rame nih ada pandemi penyakit corona nih. Nah, menurut Abah tuh gimana tuh? Kalau menurut saya mah itu memang ya mungkin dari yang Maha Kuasa, dari Allah. Itu teguran untuk kita. Karena semua manusia itu akan kembali, yang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum ada corona juga memang dari dulu orang mati itu ribuan orang, orang meninggal itu ribuan orang. Cuman dulu itu nggak ada sosmed, nggak ada HP, nggak ada apa. Jadi orang mati ribuan orang juga memang nggak ada diketahui dengan orang. Karena nggak ada HP, nggak ada wartel, nggak ada apa gitu. Jadi kalau zaman sekarang mah karena berhubung ada HP, jadi hal apapun juga memang tersebar di HP. Ya kalau saya sih lillahi ta'ala, mau corona, mau gini, mau gitu, ya kita lillahi ta'ala pasrah dengan Allah aja. Karena real, maut, jodoh, rezeki hanya Allah yang tahu, kan seperti itu. Ya kita berusaha mengadu dengan Allah, mudah-mudahan semua hamba-hamba Allah itu barokah mahabbah, berkah selamat, panjang umur. Itu kamu itu wajib mengaminin gitu. Ya doa pi doa, ikhlas bi ikhlas, ridho pi ridho gitu aja deh ya. Amanah dari Abah semua untuk anak-anak yang baru gede ya. Sampean harus belajar mengkaji diri. Salah satunya ya sopan santun dengan hamba-hamba Allah, dengan ibu, dengan bapak. Itu pesan dari Abah ya. Iya, Bang. Nah, Bang, kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli nih, ini alamatnya di mana, Bang? Ini alamatnya di Jembatan Cisauk yang ada pelangnya di situ tuh. Namanya Jembatan 1000 Pahlawan. Jadi saya itu tertarik ada nama Jembatan 1000 Pahlawan. Ini jembatan Cisauk. Oke. Mungkin segitu aja kali, Bang. Makasih, Ya, Bang ya. cukup sekian Sehat-sehat dan terus. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.